Untuk sambil menunggu yang lainnya hadir dan juga melihat waktu ya Bunda Uli, ini sudah pukul berapa Bunda Uli? Sudah di pukul 4:27. Iya ya. Maka kita langsung mulai saja. Oke. Oke, nih sebelum kita ucapkan salam, kita berdua ada pantun nih Ayah Bunda. Iya boleh, ini Ayah Bunda bantu dengan cakepnya ya. Ngomong cakep. Siapa? Saya duluan ya. Iya, benar. Jalan-jalan ke Papua. Tahu-tahu ada di Sumatera. Izinkanlah kami berdua mengucap salam untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umurnya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, yang terhormat Ketua Yayasan Harmoni Alam Semesta Pak Andri Fajria beserta para dewan guru dan staf Sekolah Alam Tangerang. Yang terhormat Ayah Bunda atau wali murid dari siswa-siswi kesayangan kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita bersilaturahmi pada acara hari ini. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmat sehat dan imannya kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini dalam agenda Sparkling Ramadan, Kilau Ramadan, tebar kebaikan sebagai wujud rasa syukur. Boleh dong kita tepuk tangan. Iya. Ya, dengan risalah Nabi besar Muhammad SAW kita dapat mengetahui ilmu atas keindahan Islam sampai detik ini ya Ayah Bunda. Seperti tema kita juga di iftar kali ini, yaitu sebagai wujud rasa syukur yang diambil dari budaya Sekolah Alam Tangerang nih ya, budaya syukur. Kita punya budaya syukur nih. Kira-kira nilai-nilai syukur, budaya syukur kita apa saja nih Bunda Sasa? Ayah bundanya ada yang tahu nggak? Kira-kira nilai-nilai budaya syukur Sekolah Alam Tangerang itu apa saja sih? Ada yang tahu Ayah Bunda? Ada apa saja kira-kira? Oke deh. Langsung kasih tahu aja Bun. Oke, nilai-nilainya itu yang pertama ada positivistik. Yang kedua ada tanggung jawab. Dan yang ketiga ada kontributif. Ya, Masya Allah. Nah, kita juga di sini ada jargon nih Ayah Bunda. Kalau misalkan kita bilang Sparkling Ramadan, Ayah Bunda jawab, gimana Bunda Uli? Tebar kebaikan. Ada gerakannya? Oh iya. Tebar kebaikan sebagai wujud rasa syukur. Gitu. Oke, ini kan sebagai wujud rasa syukur, gitu ya. Hafal ya Bunda ya semuanya ya. Oke, kita coba. Ulangi dulu deh. Oke, kita ulangi dulu. Saya praktekin aja Bunda Uli yang ngomong. Wah, oke, boleh. Oh ya, Sparkling Ramadan, tebar kebaikan sebagai wujud rasa syukur. Oke, boleh ya? Kita coba nih Ayah Bunda semuanya. Yang kompak. Oke, kita bareng-bareng ya. Ya. Sparkling Ramadan, tebar kebaikan sebagai wujud rasa syukur. Tepuk tangan lagi dong. Oke, Masya Allah ya. Ini baru berapa persennya dari orang tua saja nih Bunda Uli. Karena orang tua SAT itu kurang lebih 200 orang lah ya yang hari akan ini hadir, insya Allah ya. Oke. Nah, untuk acara iftar jama'i hari ini ya, kita akan memberikan informasi mengenai acara apa saja sih yang ada di sini di sore hari ini. Nah, yang pertama itu ada pembukaan dan dilanjutkan dengan tasmi Al-Quran. Kemudian kita ada sambutan yayasan dan posat. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu ada taujih. Ya, kemudian kita akan ada melihat video tentang Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan donasi dan lelang. Dilanjut sebagai penutup ada doa. Kemudian kita akan buka bersama dan sholat berjamaah. Jadi nanti Ayah Bunda selesai acara jangan langsung pulang karena sudah disiapkan ya. Ada takjil dan makanan beratnya. Kita akan makan bersama di sini. Gak bisa dibawa pulang ya. Kita akan makan bersama-sama. Nanti juga sholat
berjamaah. Ya. Gitu. Oh ya, mau ngasih informasi juga nih Bunda Sasa dan Ayah Bunda semuanya. Nah, dapat informasi mengenai sumur. Wah, sumur yang kita bangun bersama di Palestina itu adalah namanya Sekolah Alam Tangerang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dari donasi ayah bunda semua kita membangun sumur di Palestina dan namanya itu adalah Sumur Sekolah Alam Tangerang. Masya Allah. Oke. Dan juga pada hari ini nanti keren ya. Alhamdulillah. Nih ya, tuh ya, ada cuplikan videonya nih. Ayah bunda bisa lihat nih, Masya Allah ya, dari donasi Palestina telah diresmikan pada 2 Oktober 2022. Pembangunan sumur ini telah dimulai sejak 14 September 2022, mulai dari penggalian, pemasangan pipa air, pengeboran, hingga air siap dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Terima kasih. Ada logo SAT-nya ya, Bun Ayah. Telah membantu ribuan warga Insya Allah. untuk Semoga jadi amal jariah ya. dan meningkatkan ekonomi. Nah, namanya Sekolah Alam Tangerang. Masya Allah, barakallah, ayah bunda semuanya. Aduh, saya merinding nih Bunda Sasa. Masya Allah, kita sudah membangun sumur di Palestina dengan nama Sekolah Alam Tangerang. Masya Allah ya, semoga jadi amal jariah kita semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Mau buka dulu nih acara Oh kita. iya. Ada pantunnya boleh? Ada pantun lagi. Oke, Bunda Sasa dulu deh. Lagi camping di Taman Bintang. Kok banyak pohon ara? Kami haturkan selamat datang Dan awali bismillah untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya Ya, kita sambutan ya. ada tasmi. Ada tasmi, Masya Allah. Mohon maaf, ada tasmi Al-Quran Iya. dari anak-anak kita nih, Kita dari The Explore 2. Siapa aja, Bun? Ada Ananda Ahnaf, Ananda Abduh, dan juga ada Ananda Sanum. Kepada Ya. ketiga ini kami persilahkan. Ayo. Untuk Ananda dipersilakan, ayo, teman-teman. Silakan di tengah sini. Ahnaf boleh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu khusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada 3 Ananda kita ya, Ananda Ahnaf, Abdu dan Sanum yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sambutan-sambutan. Nah, sambutan yang pertama ini ada sambutan dari yayasan, yaitu Bunda Tik selaku Direktur Pendidikan Sekolah Alam Tangerang. Kepada Bunda Tik. Berarti kalau oh Pak Andri jadinya baik kepada Gimana nih? Siapa nih? Pak Andri. Bunda Tik. Bagaimana kalau berdua sambutan di depan? Ya, bagaimana? Silakan. Baik, kepada Bunda Tik dan Pak Andri dipersilahkan. Bagaimana ini? Ini Bunda Tik nih. Ayo dipersilakan Bunda Tik. Pak Andri, coba maju. Tugasnya sambutan terus. Maksudnya gantian gitu, ketua yayasan yang sambutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim yang momentumnya 1 tahun 1 kali ya. Berkumpul semua di momentum buka puasa bersama. Dari jam berapa ya pagi-pagi tadi hujan ya, gerimisnya agak rapet gitu. Terus saya lihat dari kamar, ya Allah nggak apa-apa deh hujannya pagi-pagi, asal sorenya nggak hujan gitu. Berdoa sama Allah. Saya sudah dari jam 9 di sini karena ada keperluan wawancara untuk pengambilan data. Hujan masih gerimis, tapi lama-lama agak terang dan mudah-mudahan mulai sekarang ada sih sedikit ya gerimis tipis-tipis gitu. Mudah-mudahan cerah terus sampai nanti kita menyelesaikan acara hari ini. Amin. Ayah bunda sekalian, hari ini seperti biasa setiap tahun kita bekerja sama dengan Adara di saat buka puasa bersama itu menampilkan tamu dari Palestina. Nggak tahu nggak kebagian ya Teh Ipun ya, nggak tahu gimana, kita jarang kebagian syekh ya, jadi kebagiannya syekho terus ya. Karena syekhnya sudah di-booking dari jauh-jauh hari, rebutan se-Indonesia keliling untuk menceritakan tentang perjuangan tahun depan insya Allah ya, kita plot syekh gitu ya. Nggak apa-apa sih, syekho juga insya Allah baik, apalagi yang hari ini seorang dosen doktor yang beliau spesialisasinya adalah tentang Baitul Maqdis. Nanti beliau akan bercerita tentang itu kepada kita semua. Kadang-kadang suka ada pemahaman di kita itu ngapain sih pakai ngebelain yang jauh-jauh di sana gitu ya. Di sini juga banyak yang perlu dibela. Tentu apa yang kita lakukan sudah selesai membela yang ada di Indonesia ya. Nggak mungkin lah ada tetangga yang kelaparan terus kita tiba-tiba membela yang ada di Papua kan gitu ya. Tetangga yang sebelah yang perlu kita bantu tentu sudah selesai kita bantu, kemudian kita melebarkan lagi manfaat kita ke yang lebih jauh. Nanti kaitannya dengan kenapa sih kita mesti menjadi pembela-pembela juga Baitul Maqdis, nanti akan dijelaskan oleh Syekho, siapa ya hari ini? Najwa ya, Syekho Najwa hari ini. Dan yang ayah bunda mungkin juga ada yang hadir di sini yang juga berkontribusi di tahun lalu kita mobilisasi sumur ya, sumur untuk di Gaza. Karena kalau ada tuh iklan di salah satu NGO itu kondisi ini air di perairan ya, perairan di Israel, ini perairan di Palestina. Ini air Israel, ini air Palestina. Yang memprihatinkan sekali gitu kondisi air yang ada di Palestina. Nah, semula kita akan membor air itu untuk konsumsi, jadi yang diminum oleh warga Gaza. Tetapi karena jumlahnya nggak memadai gitu, jadi dialihkan untuk
pengairan pertanian, tapi manfaatnya tentu akan lebih luas ya. Karena dia mengairi pertanian yang ada di Gaza, yang kemudian nanti tentu hasil panennya akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di sana. Dan ketika saya dapat laporan dari Adara yang tadi ada tayangan videonya, kemudian report tahunannya tentang realisasi sumur kita, ya Masya Allah gitu ya, ada logonya Sekolah Alam Tangerang di sana. Jadi ada 2 lembaga yang menggali, membuat sumur untuk pertanian itu. Jadi, apa sih yang bisa kita berikan buat saudara-saudara di sana, karena kita nggak bisa hadir ke sana, nggak bisa berjuang di sana, maka apa yang bisa kita berikan yang sedikit ini semoga menjadi bukti bahwa kita juga walaupun jauh mencintai Baitul Maqdis gitu ya. Oh saya cita-cita pengen banget gitu sholat di Baitul Maqdis itu ya. Mungkin kalau kapan-kapan ayah bunda punya kesempatan, ada rizkinya, berani ya, karena harus melalui checkpoint yang cukup panjang kalau mau sampai masuk ke Baitul Maqdis, yang agak lumayan serem gitu, dengar cerita teman-teman yang sudah ke sana gitu. Eh, tapi barangkali kita juga bisa dengan aksi nyata menyumbangkan apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita di sana. Nah, agenda tahunan dari saudara-saudara kita di Palestina hadir ke Indonesia karena merasa bahwa Indonesia salah satu negara yang sangat mensupport perjuangan di sana itu terasa sekali. Jadi NGO kita kan di Indonesia banyak banget gitu ya yang concern sama Palestina dan mereka merasa berterima kasih sekali gitu sehingga agenda tahunannya adalah berkunjung ke Indonesia, cukup banyak syekh dan syehonya kemudian berkeliling di Indonesia untuk menjelaskan tentang perjuangan di Palestina karena banyak yang tidak kita ketahui tentang perjuangan itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa temanya sparkling Ramadan ini ya, kilau Ramadan tebar kebaikan, wujud rasa syukur, menebar yang jauh, menebar yang dekat yang kita lakukan. Semoga ini menjadi sebuah bukti tanda syukur kita lah. Berada di negara yang aman, tentram, damai ya. Ada beberapa waktu yang lalu beredar itu ya di WhatsApp ya. Gimana nggak enak gitu tinggal di Indonesia ya. Naik motor nggak punya SIM nggak ditangkep. Nyalip-nyalip nggak ditangkap juga sama polisi. Kemudian buang sampah sembarangan ya biasa aja gitu ya. Antri-antri nyalip juga biasa aja. Punya mobil lebih dari 1 juga nggak masalah gitu. Jadi negeri kita tuh negeri yang memang eee, cukup enak gitu ya, cukup aman, cukup nyaman untuk kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sementara di negara lain, di Palestina sendiri, negaranya sendiri gitu, tapi terancam banget mau ibadah ya. Berapa waktu yang lalu ada menjelang Ramadan itu, bahkan di hari-hari awal Ramadan itu mereka dipaksa untuk tidak masuk ke dalam Masjidil Aqsa-nya gitu. Bayangin ya, di negeri kita sendiri, tapi yang menguasai adalah penjajah, kebayang nggak sih? Rasanya gimana gitu ya. Tapi yang berjuang itu Masya Allah, tua-tua, mereka tutup Allah Akbar gitu, ya merinding lah gitu ya. Yang yakinlah bahwa mereka dipilih oleh Allah untuk menduduki tetap di situ bertahan tidak keluar dari tanah Palestina karena mereka meyakini bahwa mereka lah ada penjaga-penjaga Baitul Maqdis dan kita ingin menjadi bagian dari yang menjaga Baitul Maqdis dengan cara kita yang bisa kita lakukan dari sini dari Indonesia. Oleh karena itu terima kasih banyak Ayah Bunda, siapkan infak terbaik yang kita nggak tahu tahun depan kita masih punya kesempatan nggak gitu ya untuk berinfak dan mudah-mudahan infak inilah yang akan selamat yang membantu kita nanti di yaumul hisab. Terima kasih banyak atas kehadiran ayah bunda sekalian. Selamat menikmati hari ini. Mudah-mudahan kita dilindungi penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tik. Tepuk tangan dong buat Bunda Tik. Ya, selanjutnya. Selanjutnya perwakilan dari Posat. Ada Bunda Zia dari kelas Cahaya. Silakan kapan? Bunda Zia. Aduh, ada contekannya ya Bun, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Harmoni Alam Semesta Pandri, Direktur Pendidikan Bunda Tik, dan ayah bunda semua orang tua, wali murid Sekolah Alam Tangerang, dari TK sampai SM yang saya banggakan.
Selamat datang Ayah Bunda. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat sehat ya Ayah Bunda dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat hadir di sini di acara rutin ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mewakili POSA TK, SD dan SM menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja sama menggelar dan menyukseskan acara rutin ini. Semoga kita dapat terus bekerja sama ya Ayah Bunda, berkumpul menjalin ukhuwah seperti tagline-nya Sekolah Alam Tangerang, bekerja sama di dunia, bertetangga di surga. Amin ya Allah. Pada hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita di sini di hari yang penuh berkah, hari yang berbahagia untuk berbuka puasa bersama. Dan juga hari ini semoga menjadi momentum kita ya Ayah Bunda, mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita semua tahu ya bagaimana saudara-saudara kita harus hidup dalam ketakutan, kesulitan, dan kekurangan di Palestina. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berjuang bersama mereka lewat aksi nyata kita membela Palestina. Insya Allah kita termasuk salah satunya ya Ayah Bunda ya. Insya Allah termasuk salah satunya bukti nyata kita adalah hari ini kita bisa mempersiapkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita semua. Pada kesempatan ini alhamdulillah Sekolah Alam Tangerang bekerja sama kembali dengan Adara yang sangat concern dalam perjuangan rakyat Palestina dan isu perempuan dan anak di Palestina. Alhamdulillah keluarga besar Sekolah Alam Tangerang juga sudah berkontribusi ya Bunda di tahun lalu untuk membangun sumur irigasi di Palestina sebagai wujud kepedulian kita, Sekolah Alam Tangerang dan orang tua terhadap Palestina. Semoga kita termasuk yang dihitung Allah sebagai orang-orang yang membela Baitul Maqdis walaupun kita tidak berada di sana. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Semoga acara ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari Ayah Bunda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Zia yang sudah menyampaikan sambutannya. Oh ya, kasih tepuk tangan. Ya, kasih tepuk tangan ya. Keren-keren banget nih si sambutan. Coba kita tes dulu suaranya nih Bunda sesak. Kita mau sparkling Ramadan. Ya, siap ya Bunda semuanya ya. Sparkling Ramadan. Rasa syukur. Oke, terima kasih tepuk tangan dong buat kita semuanya. Nah, di hari ini di iftar jamaah hari ini kita punya ada 3 kegiatan nih Bunda Sasa ya. Iya. Nah, 3 kegiatan ini dilakukan secara berbarengan dan berbeda tempat, tapi masih di lingkungan Sekolah Alam Tangerang. Nah, acara yang pertama itu ada acara orang tua ya, untuk orang tua, yaitu di sini di aula atas, dan nanti ada pembicaranya yaitu Syeikhoh Dr. Najwa Kurakisi selaku pakar Baitul Maqdis yang nanti akan bertauji tentang bersinarnya amal dan ukhuwah. Selanjutnya, Bunda Uli. Kemudian ada Kak Nabilah Amatullah LC. Beliau adalah staf official marketing Adara Relief Internasional dan beliau akan mengisi di kelas baby house sampai kelas 3 mengenai kisah ajaib Ibunda Maryam. Ya, itu ada di aula. Nah, di kelas besar nih, Bunda Sasa. Di kelas besar itu lokasinya ada di Joglo. Ada Kak Ifah Abida LC selaku Head of Fundraising Adara Relief Internasional yang akan bercerita atau berkisah tentang pembebasan Baitul Maqdis. Masya Allah ya. Ada 3 acara sekaligus di sore hari ini. Dan sekarang ya, kita mau sambil menunggu seyhohnya, kita mau mengenal Adara itu sendiri dan bagaimana sih apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di Adara. Oke, untuk Bu Latifah atau Teh Ibu nih boleh dipersilahkan. Boleh dipersilakan. Kasih tepuk tangannya boleh ya Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabin wa wafaqna li ta'atihi fa asbahna ilal khairati mutasabiqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami cintai Direktur Pendidikan ya, Ibu Tik Santika, kemudian Ketua Yayasan Ustadz Andri Pajria, kemudian dari Posat ya tadi ya, kemudian MC kita yang luar biasa, Masya Allah ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan ayah bunda semua. Tahun kemarin saya ke sini, alhamdulillah bisa ke sini lagi. Allah masih memberikan kita umur, kesempatan ya untuk bisa bermuajahah bertemu di sini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masuk hari keberapa ayah bunda? Hari ke-10 bulan Ramadan. Masya Allah, Ramadan terasa begitu cepat dibanding dengan amal-amalan kita yang tentunya masih banyak yang harus kita kejar ya dari target-target Ramadan. Kami dari Adara Relief Internasional, yaitu salah satu lembaga yang fokus memperhatikan kondisi wanita dan anak-anak di Palestina ya. Kami juga melebarkan sayap kami untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Indonesia juga. Jadi bukan hanya di Palestina, tapi Palestina yang utama karena didirikan oleh almarhumah Ustazah Yoyo Yusroh ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Insya Allah Dr. Najwa hari ini sebetulnya ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya baru ketemu, jadi tafadhali. Jadi Dr. Najwa ini beliau baru landing tadi malam, belum sempat ketemu. Tafadhali Dokter. Tafadhali. Masya Allah. Ya, apa-apa. Langsung duduk aja Teh Ipun. Ya, beliau istirahat dulu. Jadi baru landing tadi malam, kemudian pagi harus sudah ke Bogor untuk ngisi di pesantren Mafaza. Setelah itu beliau ke hotel sebentar, langsung menuju kemari ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini insya Allah sesuai dengan rondon ya Bu ya, di mana saya nanti sebetulnya di akhir ya setelah Dr. Najwa memberikan update info Palestina dan kegiatan Adara. Nah kita akan dengarkan ya taujih dari Dr. Najwa Korokish ya. Beliau ini adalah seorang dosen di salah satu universitas di Yordania. Jadi beliau domisilinya saat ini di Yordan ya. Jadi banyak dari penduduk atau warga Palestina itu yang menjadi pengungsi ya di beberapa negara. Dan beliau seorang dosen, kemudian insya Allah beliau akan memaparkan kaitannya dengan bersinarnya amal dan ukhuwah. Mungkin nanti ada terkait update Baitul Maqdis, kaifa ahwal Baitul Maqdis wa akhbar ikhwanina hunak. Wa insyaallah nuharriru Filistin wa nuharriruha saqafatan qabla an nuharrirha ardon. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya saya sampaikan kita akan membebaskan dari segi sakofah dulu ya. Apa itu Palestina, bagaimana kedudukannya bagi kita umat Islam, baru setelah itu kita bisa membebaskan tanahnya yang sampai saat ini masih di bawah kekuasaan tentara Zionis Israel. Itu saja mungkin dari saya, silahkan kepada Dr. Najwa dan bersama mutarjim kita, ini Kak Nurul Fitriani, LC ya, beliau alumni Lipia. Kepada beliau kami persilahkan kepada MC. Ya, terima kasih Ibu Latifah. Kita langsung aja ya Ayah Bunda semuanya kita akan mendengarkan taujih dari Saikhoh. Bisa dimulai? Ya, dan dipersilahkan untuk Kak Nurul.
langsung beliau apa saya perlu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di bulan yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah di bulan Ramadan, kita bisa dipertemukan dengan ayah bunda dari Sekolah Alam Tangerang. Suatu kehormatan bagi kami bisa bertatap muka dengan Masya Allah ya ayah bunda yang menitipkan anak-anaknya sebagai generasi masa depan di SAT. Juga salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Fitriani, seperti yang tadi disampaikan oleh Taipun atau Ibu Latifah. Insya Allah pada hari ini saya akan menemani ayah dan bunda semua untuk bersama Syeikhoh Dukturoh Najwa. Beliau yang akan nanti menyampaikan informasi seputar apa yang terjadi saat ini di Baitul Maqdis. Kemudian juga apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di sana. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadzah Latifah tadi, secara ringkas saya bacakan CV beliau, pendidikan beliau. Beliau berasal dari Amman, Yordania. Beliau merupakan orang Palestina, tapi sudah kewarganegaranya sudah beralih menjadi kewarganegaraan Yordania. Kemudian riwayat pendidikan beliau pada tahun 1988, diploma laboratorium kesehatan. Kemudian di 2003, S1 studi Islam di Universitas El Fasher di Sudan. Kemudian 2007, Magister Fikih dan Usul Fikih di Universitas Mu'tah. Dan 2012, menyelesaikan doktor beliau di bidang fikih dan usul fikih di Universitas International Islamic Science. Jadi Masya Allah ya, narasumber kita pada hari ini insya Allah nanti berbagi mengenai urgensi kita membela Baitul Maqdis sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman dari Sekolah Alam Tangerang. Mungkin langsung saja kita persilahkan. Mungkin أنا قد طلبت من إحدى الأخوات لتقوم بعرض هذا المقترح. هل ممكن نتحدث أولا عن بركة البيت المقدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود واجعل تحريره على أيدينا. اللهم فرح قلوبنا بتحرير المسجد الأقصى. اللهم فرح قلوبنا بتحرير المسجد الأقصى. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لما طيب أنت تريد أن تتكلم بشيء؟ أترجم أولا. Baiklah Ayah Bunda, mungkin saya akan menerjemahkan penggalan demi penggalan ya biar tidak terlalu panjang. Tadi beliau menyampaikan doa-doa ya untuk kita semua. Semoga pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan kita nantinya sebada selesai majelis ini, pertemuan ini menjadi majelis yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mendoakan semoga dalam waktu dekat secepatnya Masjidil Aqsa terbebas dari tangan-tangan kotor penjajah Zionis Israel. Dan tentu ini yang paling kita tunggu-tunggu dan kita tahu hal itu tidak mudah, makanya butuh kontribusi besar kita dalam hal untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. بداية بالنسبة للبركة في بيت المقدس، فبيت المقدس وكل بلاد الشام تتسع فيها البركة لأجل المسجد الأقصى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام. لماذا الشام؟ لبركة المركزية في الشام وهو المسجد الأقصى. Pertama beliau akan membahas mengenai keberkahan yang melingkupi Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya. Jadi keberkahan itu tidak hanya terkonsentrasi atau terfokus di Masjid Al-Aqsa-nya saja Ayah dan Bunda. Jadi keberkahan ini
memang asalnya atau pusatnya ada di Masjid Al-Aqsa, tapi juga meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dan bahkan ulama mengatakan lebih luas dari itu, tidak hanya kota Al-Quds yang tempat di mana Masjid Al-Aqsa berada, tapi juga keseluruhan negeri Syam atau wilayah Syam yang saat ini terdiri dari 4 negara. Dan beliau menyampaikan juga bahwasanya al-faqra al-akhirah ma hiya? Al-faqra al-akhirah. أنا قلت بركة هذه بلاد البركة. الشام لأجل مركزية المسجد الأقصى. Dan tentu keberkahan ini seperti yang beliau sampaikan di awal tadi, sumbernya adalah Masjid Al-Aqsa sendiri. Andaikan Masjid Al-Aqsa ini tidak ada, maka keberkahan itu tidak ada juga di wilayah sekitar yang di mana Masjid Al-Aqsa itu berada. نعم، نقول أن البركة ما هي البركة؟ البركة هي الزيادة والنماء، وهذه البركة تتسع دوائر حتى تتسع العالم كله، كما قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهل هذه الأرض وهل أندونيسيا من الأرض المباركة؟ وهل تشمل أندونيسيا البركة وبركة بيت المقدس؟ نعم، فالله عز وجل قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فلكل العالم هذه البركة إن شاء الله تتسع دوائر حتى تصل إلى كل مكان. Kemudian beliau menyebutkan berkah itu apa sih artinya? Berkah itu menurut beliau adalah sesuatu yang berlimpah, sesuatu yang terus-menerus, kebaikan yang kita rasakan, keberlimpahannya, kebermanfaatannya, dan itu secara berkesinambungan. Itulah berkah. Dan berkah ini seperti beliau sampaikan tadi, pusatnya ada di Baitul Maqdis, ada di Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, Allah selamatkan Nabi Lut beserta orang yang bersama Nabi Lut ke negeri yang ia berkahi, dan berkah itu tidak hanya untuk negeri tersebut, tapi untuk seluruh alam. Dan tadi beliau menyampaikan sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia termasuk ke dalam negeri yang diberkahi atau termasuk ke dalam lingkaran keberkahan itu? Beliau menjawab, kita berharap Indonesia masuk ke dalam lingkaran keberkahan yang disebutkan oleh Allah dalam surat tadi, ketika Allah menyelamatkan Nabi Lut dengan pengikutnya ke negeri yang diberkahi itu Masjid Al-Aqsa, dan keberkahan itu akan diperluas, akan meluas, dan tidak hanya mencakup atau meliputi kota Al-Quds ataupun Palestina ataupun negeri Syam yang tadi kita sebutkan ada 4 negara, tapi juga meluas ke seluruh dunia tentunya. Dan kita berharap insya Allah Indonesia berada dalam lingkaran keberkahan tersebut. Insyaallah. Amin. Allah Azza wa Jalla قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فيقول أهل العلم: ما هي البركة؟ قد تكون البركة معنوية، وقد تكون البركة حسية، وقد تكون البركة إيمانية، وقد تكون البركة جهادية. نعم. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, mungkin ayah bunda udah sering membacanya ya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada waktu malam dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, agar yang Allah berkahi sekelilingnya. Ini kembali disebutkan kata keberkahan, kemudian keberkahan itu tidak hanya terkonsentrasi di Baitul Maqdis ataupun di Palestina, tapi ke sekelilingnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya keberkahan tadi, seperti yang beliau sampaikan di awal, ada sesuatu yang sifatnya berlimpah. Tidak hanya terpusat di satu tempat, tapi berlimpah dan meluas ke negeri-negeri sekitarnya. أما البركة الحسية بداية أن الله عز وجل أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقد أسرى الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى في المسجد الأقصى إماما بكل الأنبياء والملائكة، فهذه البركة الأولى الإيمانية. ثم البركة الثانية الإيمانية أن سيدنا سليمان عليه السلام حكم بيت المقدس وفلسطين وأرض اليمن لمدة 40 عاما بعد سيدنا داود عليه السلام. فعندما حكم فلسطين سيدنا سليمان عليه السلام حكمها حكما إسلاميا عادلا، وحلت عليها وحل على أرض فلسطين الأمن والأمان، فهذه أيضا بركة إيمانية. Kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis keberkahan. Pertama, keberkahan yang dirasakan secara langsung gitu, hissi, yang dirasakan oleh panca indera. Yang pertama adalah ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, beliau tidak hanya diperjalankan, tapi beliau ditunjuk sebagai imam dan mengimami
seluruh para nabi, baik yang datang dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini adalah keberkahan pertama yang Allah berikan atau khususkan kepada umat Islam, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya umat ini menjadi imam bagi para nabi di malam Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua, keberkahan yang kedua adalah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai atau memimpin atau memerintah ya atas Palestina, kemudian juga daerah sekitarnya dan begitu juga Yaman. Beliau menerapkan hukum Allah tentunya, sehingga terciptalah keadilan, terciptalah kesejahteraan di antara negara-negara atau negeri-negeri yang beliau pimpin tersebut. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman memerintah di sana sekitar 40 tahun setelah ayahanda beliau Nabi Daud alaihissalam. نعم، ومن البركة الإيمانية أن الصلاة في المسجد الأقصى كما تقول الروايات. هناك رواية تقول أن الصلاة في المسجد الأقصى ب1000 صلاة. حديث ميمونة عندما سألت ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: أفتنا في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه ك1000 صلاة فيما سواه. فالصلاة في المسجد الأقصى قد تعدل 1000 صلاة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي ب1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. فهناك روايات تقول أن الصلاة في المسجد الأقصى ب1000 صلاة، وهناك رواية تقول أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، وهناك رواية تقول أن الصلاة في المسجد النبوي 4 أضعاف المسجد الأقصى، أي أن المسجد الأقصى الصلاة فيه ب250 صلاة. فهذه من البركة الإيمانية أيضا. Kemudian juga keutamaan atau keberkahan yang tadi juga melingkupi Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya. Ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, ketika kita berkunjung di Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa kemudian melaksanakan sholat di sana, maka kita akan mendapatkan pahala 1000 kali sholat dibandingkan di masjid yang lain. Ini atas riwayat hadits yang diriwayatkan oleh sahabiah Rasulullah, yaitu Maimunah, di mana Rasulullah SAW ketika beliau meminta fatwa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berfatwa kepada kami mengenai Baitul Maqdis. Rasulullah SAW memerintahkan atau berkata kepada Maimunah, datanglah ke Masjidil Aqsa dan dirikanlah sholat di sana. Dan kata Rasulullah, beberapa riwayat, jadi memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau sholat di Masjidil Aqsa ini setara dengan 1000 sholat di masjid lainnya. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan kalau sholat di Masjidil Aqsa ini pahalanya 500 kali sholat di masjid lain. Jadi memang ada beberapa riwayat yang berbeda gitu ya, menyebutkan berapa kali lipat sih pahala yang kita dapatkan ketika kita sholat di Masjidil Aqsa. Tapi tentu kelipatannya sangat besar dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentu lebih besar dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Jadi urutan pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. ومن البركة الدنيوية بركة الأنهار والبحار والخيرات والثمار، وبركة الحجارة، وبركة المقليعة، وبركة طفل الحجارة، وبركة الشابة التي تحمل السكين حتى تطعن الجندي اليهودي، وعمليات الدهس التي تحصل في بيت المقدس، وبركة المقلوبة التي تقلب كل يوم في ساحات المسجد الأقصى. فهذه بركات، هذه تسمى بركات دنيوية حلت على المسجid al-Aqsa wa Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Jika tadi kita menyebutkan mengenai keberkahan-keberkahan yang sifatnya ukhrawi atau akhirat, maka kita juga bisa menemukan atau merasakan keberkahan duniawi yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah keberkahan sungai-sungai yang mengalir di Palestina, kemudian keberkahan laut ataupun laut ya yang ada di sana, keberkahan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana. Kalau mungkin ayah bunda melihat berita atau sosial media Adara gitu, kita atau sumur SAT tadi ya yang dibangun di salah satu wilayah di Gaza, kita dapat menyaksikan betapa suburnya wilayah Gaza tersebut ditumbuhi oleh salah satunya ada jeruk yang sangat buahnya besar-besar gitu ya, kemudian ada stroberi yang buahnya juga besar dan jenisnya rasanya sangat manis gitu. Ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa ataupun wilayah yang ada di sekitarnya. Kemudian juga keberkahan ini tidak hanya dirasakan oleh makhluk Allah seperti bebatuan tadi ya, air, sungai, kemudian tumbuh-tumbuhan, tapi juga keberkahan adanya anak kecil yang usianya masih kecil tapi berani melawan penjajah Israel dengan hanya berbekal senjata batu yang kita kenal dengan intifadah hijarah atau intifadah batu. Jadi anak kecil ini mereka nggak punya senjata ya bunda. Jadi gimana mereka caranya melawan gitu ya,
para penjajah di sana dengan melempari para penjajah ini dengan batu apa saja yang mereka dapat. Ini adalah sebuah keberkahan karena nggak semua anak kecil berani ya melawan tentara dengan seragam lengkap. Kemudian keberkahan lainnya adalah keberkahan nasi maklubah. Jadi nasi maklubah ini ayah bunda semua merupakan nasi yang ketika pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut atau membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan Salibis di dahulu kala. Bagaimana cara mereka merayakan kemenangan itu? Mereka memasak nasi maklubah di pelataran Masjidil Aqsa. Nah, nasi maklubah ini adalah simbol kemenangan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan kaum Salibis. Jadi ini juga merupakan sebuah keberkahan yang dirasakan atau yang terdapat di Masjidil Aqsa. Karena sampai saat ini pun orang atau penjajah Israel ketika mereka mendapati para murabitoh perempuan-perempuan Al-Quds memasak nasi maklubah, kemudian menghidangkannya di sekitar pelataran Masjidil Aqsa, mereka ketakutan. Kenapa mereka takut, ayah bunda? Karena mereka takut hal ini mengingatkan mereka akan sejarahnya. Umat Islam akan bangun gitu dan akan mengingat sejarahnya. Oh, ternyata dulu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa atau berhasil membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan Salibis. Seharusnya kita saat ini juga bisa. Nah, hal ini sangat ditakutkan oleh Zionis Israel dan ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada saudara kita di Palestina. ومن البركة الجهادية أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل الشام صوت الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده. فأهل الشام هم مصدر القوة، هم مصدر الفتوة، هم مصدر الدفاع، هم الصف الأول في الجهاد والدفاع والمقاومة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، دليل أنهم هم المركز الرئيسي الذي يدور حوله كل العالم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذا من البركة الجهادية. Kemudian keberkahan berikutnya, jadi memang sejuta keberkahan ya ayah bunda yang ada di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Keberkahan berikutnya adalah salah satu hadis qudsi disebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa atau negeri Syam secara umum merupakan bisa dikatakan suara Allah di muka bumi. Jadi perpanjangan suara Allah di muka bumi itu, syiar Allah di muka bumi. Jadi ketika negeri Syam ini rusak, maka tidak ada kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya negeri Syam adalah patokan baik atau tidaknya umat Islam saat ini. Oleh sebab itu kita karena mereka saudara-saudara kita di Palestina adalah garda terdepan yang saat ini menjaga Masjidil Aqsa dan kesucian kiblat pertama umat Islam, maka seharusnya kita juga membantu mereka karena seperti yang disampaikan oleh hadis tadi ya, jika negeri Syam hancur maka tidak ada kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian juga disebutkan al-hadits al-akhirah an-nasibah الشام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW bahwasanya akan ada sekelompok umatku, kata Rasulullah SAW, yang berada di Baitul Maqdis. Mereka adalah orang-orang yang teguh dalam kebenaran. Mereka adalah orang yang berusaha senantiasa berdiri di atas kebenaran, melawan penjajahan. Di mana mereka, wahai Rasulullah, kata para sahabat bertanya ketika itu, mereka ada di sekitar Baitul Maqdis dan mereka ada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Dan yang kita kenal dengan istilah At-Taifah Al-Mansurah, mereka adalah hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelompok orang yang berpegang teguh dengan agama Allah hingga hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah saudara-saudara kita yang saat ini berada di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. هل نبدأ نعرض أم أكمل كما تشاء؟ Mungkin. Operatornya siapa ya? Minta tolong operator untuk menampilkan PPT. أو نبدأ في ما واجب الشعب الإندونيسي تجاه بيت المقدس. ممكن نبدأ أو بعد هذا. نريد أن نقول كيف يرابط أهل أندونيسيا.
فأهل بيت المقدس كما تعلمون أنهم هم الصف الأول في الجهاد وفي الدفاع عن فلسطين وأرض فلسطين، وأهل أندونيسيا أنتم في الصف الثاني والصف الثالث إن شاء الله تعالى. فكيف ترابطون أنتم في أندونيسيا، وكيف تنصرون الأقصى، وكيف تنصرون المرأة المرابطة؟ سنتكلم كيف نعمل مشاريع حتى نحقق الرباط على أرض أندونيسيا إن شاء الله تعالى. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina berada di garda terdepan atau saf paling depan dalam menjaga Baitul Maqdis. Maka posisi kita berada di mana? Semoga posisi kita berada di saf kedua setelahnya. Atau paling jauh saf ketiga deh, jangan yang keempat gitu. Maka ada, dan tentu untuk menempati saf-saf ini perlu perjuangan. Apa yang perlu kita lakukan? Ada kontribusi di sana untuk bisa menempati saf-saf yang tadi beliau sampaikan. Nah, nanti beliau akan menyampaikan beberapa program yang diluncurkan atau program apa saja yang bisa kita bantu saudara-saudara kita di Palestina untuk berjaga ya di barisan terdepan, dan kita di barisan belakangnya bisa mensupport mereka untuk menjaga Baitul Maqdis. حتى عندما إن شاء الله تعالى يتحقق التحرير ويتحقق النصر لأرض فلسطين وأرض المسجد الأقصى، ستكون أنت في قمة الفرح لأنك أنت تركت بصمة وساهمت بالتحرير وساهمت في النصر. لذلك الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ستشارك العالم أنت في فرحة تحرير بيت المقدس إن شاء الله تعالى. Dan ketika kita berada di saf-saf tadi, saf-saf yang sudah kita berharap berada di saf kedua atau saf ketiga paling dekat, maka ketika kebebasan atau kemenangan itu terjadi, kita termasuk tergolong orang-orang yang bergembira atas kemenangan tersebut. Nah, tentunya kemenangan ini kita pengen dirasakan oleh semua umat Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Nanti seperti yang akan disampaikan oleh Dr. Najwa, ada program-program yang nanti bisa membantu para murabitoh, para perempuan-perempuan Al-Quds, juga para warga Al-Quds yang membutuhkan, tapi mereka masih bertahan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa di sana. نعم. Oh, arahnya ke sana. Mungkin hatta jihilahna. Oh, ana. Buka itu. Ke arah mana? Ke bawah ke atas. Oh. Oh, jadi ada permintaan dari beliau, bapak-bapak maju ke depan mungkin ya, biar tidak menutupi gitu ya, Mas. Apa gimana? Ya, bapak-bapaknya boleh maju ke depan. Tadi? Terima kasih. Takifina huna? Fadhal. Kita izin berdiri ya, Ayah Bunda. إذا نحن إن شاء الله تعالى اليوم نجتمع حتى نحقق كيف نرابط ونحقق الرباط في أندونيسيا ونكون مؤازرين للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. Jadi hari ini kita ingin bagian kecil lah bagaimana cara kemenangan itu didapat. Hari ini kita memulai langkah-langkah menuju kemenangan tersebut insyaallah. بداية لابد من أول شيء المجال الأكاديمي والتعليمي. نقول التأليف والكتابة حول تاريخ المرأة الفلسطينية والمرأة المرابطة. لابد أن تكتب أنت على صفحتك على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر، تكتب كل يوم افتتاحية صباحية ماذا تعمل المرأة المرابطة في فلسطين، وكيف تكون المرأة الأندونيسية تسير على خطى المرأة المرابطة في فلسطين. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama di sektor akademis atau pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan di sektor ini? Yang pertama adalah kita menulis mengenai kondisi saudara-saudara kita di Palestina, terutama perempuan-perempuan Al-Quds atau warga Al-Quds. Apa saat ini? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apa sih yang mereka lakukan demi menjaga Al-Aqsa dan bertahan di sana, tidak meninggalkan kota Al-Quds atau tidak meninggalkan Palestina? Nah, kita mungkin secara sederhana kita bisa nulis di status Facebook atau di Instagram ataupun di TikTok secara berkala aja. Mungkin di antara kita ataupun ayah bunda
bunda semua rajin nih update status. Ya kita selipkan salah satunya tulisan-tulisan mengenai kondisi saudara-saudara kita di Al-Quds. Ini adalah bagian paling mudah yang bisa kita lakukan di sektor akademis atau pendidikan atau edukasi ya, edukasi. فالمرأة المرابطة في ساحات المسجد الأقصى كل يوم يجتمعن من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا يتدارسن القرآن والعلم الشرعي، وعدد المرابطات وعدد حلق القرآن في المسجد الأقصى أكثر من 150 حلقة. فنقول أيضا في أندونيسيا كثير هي حلق القرآن وكتاتيب والنساء اللواتي يتعلمن القرآن، فهذا يكافئ هذا. نعم. Kemudian juga setiap harinya kalau kita lihat dari PPT ini, dari slide ini kita menyaksikan perempuan-perempuan Al-Quds mereka mengadakan berkunjung ke Masjid Al-Aqsa setiap harinya, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan mendirikan halaqah-halaqah Quran, membaca Al-Quran bareng, menghafal Al-Quran, kemudian juga belajar ilmu syar'i. Jadi mereka tidak pergi ke sekolah-sekolah formal, tapi mereka datang ke Masjid Al-Aqsa. Ini bagian dari ribat mereka, bagian dari cara mereka menjaga Al-Aqsa. Jadi mereka berangkat setiap harinya ke Masjid Al-Aqsa dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang untuk melakukan hal-hal tersebut, yaitu membaca Quran, menghafal Quran, kemudian juga mempelajari ilmu syar'i seperti fikih, sirah dan sebagainya. Dan terdapat lebih dari 150 halaqah setiap harinya di Masjid Al-Aqsa. Dan tentunya juga setiap halaqah ada gurunya gitu. Dan di Indonesia kita juga sangat yakin ya banyak halaqah-halaqah Quran di Indonesia. Dan pasti salah satunya di SAT ada kelas-kelas Al-Quran ataupun ada pelajaran Al-Quran yang dipelajari adik-adik kita di sini. نقول أن عدد رواد المسجد الأقصى وحلقات التلاوة والتعليم الشرعي في المسجد الأقصى تقريبا تساوي 150 حلقة، فنحن نريد أن نرفع سقف هذه الحلقات إلى أن تصل إلى 1000 حلقة من خلال دعم الشعب الأندونيسي، حتى يكون لك سهم ويكون لك أجر عظيم إن شاء الله تعالى في دعم الحلقات في المسجد الأقصى. وأنتم تعلمون أنه أمس ليلة أمس كان عدد المصلين في التراويح في المسجد الأقصى 250 ألف مصلي، فهذا المسجد الأقصى يتسع للآلاف مئات الآلاف، فنريد أن نرفع سقف الحلقات في المسجد الأقصى من 150 إلى 1000 حلقة بدعم الشعب الأندونيسي إن شاء الله. Insyaallah. Kemudian beliau juga menyampaikan jika tadi beliau sebutkan jumlah kelas Al-Quran atau halaqah Al-Quran yang berada di Masjid Al-Aqsa setiap harinya sekitar 150 halaqah, maka kita berharap ada penambahan yang sangat signifikan hingga mencapai 1000 halaqah. Dan ini tentunya butuh butuh bantuan, butuh uang gitu untuk operasional mereka. Maka bagaimana caranya kita, kalau di Adara sendiri ada program kelas Al-Quran. Ada program kelas Al-Quran di Masjid Al-Aqsa, ada juga program kelas Al-Quran di Gaza dan di pengungsian. Maka mungkin nanti ayah bunda dan teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi untuk kelas Al-Quran ini melalui Adara Relief Internasional. Dan ini adalah bagian dari kita untuk membantu saudara-saudara kita melalui program edukasi atau sektor pendidikan dan akademis. Dan kita berharap dengan kita ikut serta mendanai halaqah-halaqah Quran ini, kita mendapatkan pahala setara dengan para penghafal Al-Quran itu sendiri. Mungkin lanutil al-muhadharah تقريبا 5 دقائق ممكن. ما رأيك؟ نكمل بالنسبة للحلقات. الحلقات هذه التي تفتح في المسجد الأقصى تحتاج إلى الدعم، فهي يعني تحضر النساء من شمال فلسطين ومن جنوب فلسطين من خلال حافلات، من خلال مواصلات، فهذه تحتاج إلى الدعم. ومعلمات القرآن اللواتي يدرسن في المسجد الأقصى كل يوم 8 ساعات يحتاجن إلى المكافأة الشهرية، يحتاجن إلى الدعم. فإذا كل منا كل مجموعة لو تكفلوا بمعلمة قرآن بقيمة $50 شهريا، أو تكفلوا بأجور الحافلات بقيمة $50 شهريا، فهذا سيساهم بزيادة عدد حلقات المسجد الأقصى، وتكون هذه الحلقات شوكة إن شاء الله تعالى في حلق اليهود والكيان الصهيوني. Ya Rob. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, kita pengen ada penambahan yang signifikan ya jumlah halaqah Quran ini agar Masjid Al-Aqsa tidak kosong. Kalau Masjid Al-Aqsa kosong, penjajah Israel sangat mudah gitu untuk mengambil alih. Karena sekarang ada pembagian zaman, ada pembagian tempat juga di Masjid Al-Aqsa. Nah tentu dengan penambahan jumlah halaqah Quran ini butuh dana, butuh materi tentunya. Dan biasanya mereka mendatangkan para pelajar atau pengajar di Masjid Al-Aqsa yang memegang halaqah Quran ini dari
dari kota Al-Quds, baik di bagian utaranya atau selatan, barat dan timur, dikumpulkan di satu tempat, yaitu di Masjidil Aqsa. Dan biasanya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, begitu ya, bisa kalau dibilang fakir, mereka difakirkan gitu ya, dimiskinkan oleh penjajah, dan tentu mereka butuh support dana dari kita. Untuk menuju Masjidil Aqsa aja biasanya mereka nggak punya ongkos, ayah bunda. Jadi kita dulu punya program di Adara, tadi juga beliau sampaikan, ada program Trip to Al-Aqsa. Trip to Al-Aqsa ini kita menyediakan atau memberikan bantuan kepada NGO kita di sana untuk memberangkatkan saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds yang tidak mampu mencapai Al-Aqsa karena butuh ongkos. Jadi kita menyediakan bis-bis yang mengangkut para jamaah untuk bisa sampai di Masjidil Aqsa. Dan juga di satu waktu kita memberangkatkan para pelajar, anak-anak untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Sangat disayangkan mereka adalah warga Al-Quds, tapi mereka tidak bisa berkunjung ke masjidnya sendiri gitu. Maka melalui program ini kita berharap bisa membantu mereka dan untuk bisa sampai ke Masjidil Aqsa sehingga Masjidil Aqsa tidak kosong begitu. Dan ini juga adalah bagian dari ribat kita, dan kita berharap mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang mereka lakukan. أكمل نقطة واحدة أكمل نقطة نعم. واحدة. نقول أيضا بالنسبة للشعب الأندونيسي كيف ندعم المرأة المرابطة. عندنا حلقات تلاوة ومعاهد لتحفيظ القرآن. لو خصصنا حصة واحدة أو ساعة أسبوعيا للحديث عن المرأة المرابطة وعن حلق القرآن في المسجد الأقصى نكون حققنا مشروع الرباط في أندونيسيا ومشروع الرباط في المسجد الأقصى. Kemudian juga yang terakhir, karena waktunya mepet juga, jadi memang teman-teman kita di sana, selain tadi juga mereka punya halaqah Quran, mereka membentuk banyak halaqah Quran ya, mereka juga membentuk kelompok-kelompok belajar, di mana di setiap pekannya, 1 jam di setiap pekannya, disampaikan materi-materi mengenai kepalestinaan. Biar identitas mereka itu tidak terkikis gitu. Karena mereka selama ini terjadi proyek Yahudisasi di sana, bagaimana umat Islam dijauhkan dari sejarah mereka, dari peradaban mereka, sehingga terkikis wawasan mereka mengenai Palestina. Oleh sebab itu, selain mereka mendirikan halaqah Quran, diajarkannya baca Quran, tajwid, kemudian bagaimana cara menghafal Quran, di sana juga diedukasi mengenai kepalestinaan itu sendiri, materi-materi kepalestinaan, bahwasanya ini adalah Masjidil Aqsa, kemudian landmark yang ada di sana, situs-situs suci umat Islam yang ada di sana, itu juga disampaikan kepada halaqah-halaqah yang tadi sudah dibentuk. Dan kita berharap dengan semakin banyaknya halaqah Quran di sana, ini menjadi duri ya bagi penjajah, duri yang mencekik leher penjajah, sehingga semakin banyak halaqah Quran, mereka semakin takut untuk tetap bertahan di Masjidil Aqsa, sehingga dengan sendirinya mereka keluar dari Palestina. Semua kita berharap ini terjadi, insyaallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pada hadza muzat li adwat Filastin. Kita nggak peduli. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, tepuk tangan dulu dong buat Syekh hari ini. Ayah bunda, Masya Allah penjelasannya untuk kita perlu langsung ya membantu, walaupun tidak ada raga kita di sana, tapi kita bisa berdoa ataupun donasi dari ayah bunda semuanya akan bermanfaat bagi Palestina. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya ada video yang akan kita tonton pada hari ini yang nanti dijelaskan oleh Teh Ipun sendiri, kemudian disusul dengan kita akan ada donasi dan lelang. Jadi siap-siap nih ayah bunda, boleh bisik-bisik sama ayahnya, boleh bisik-bisik sama bundanya untuk kita berdonasi di hari ini. Untuk Teh Ipun dipersilahkan. Ke arahnya lah kiblat pertama kita menuju ialah Ya, kita lihat Masjid ini Al-Aqsa, kondisi masjid Masjidil yang Aqsa saat ini. keberkahan baginya dan Ya, sebenarnya derajat kemuliaannya menyeimbangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaganya. Kenapa? Sudikah kita jika masjid suci ini dinodai oleh khamar dan tarian para jinis? Sudikah kita jika kiblat pertama kita, masjid suci kita dirampas begitu saja? Nah, jadi tadi ayah bunda
Kita sudah mendengarkan materi atau taujih dari Dr. Najwa terkait keberkahan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapatkan keberkahan itu ya. Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak solih dan muslih. Bukan hanya solih tetapi muslih yang bisa memberikan kesolehan, menularkan kesolehan kepada yang lainnya. Karena keberkahan dari Masjidil Aqsa. Saat ini Masjidil Aqsa masih terus dilakukan penggalian di bawah tanah. Jadi Zionis Israel dengan alibi ingin mencari atau menemukan asar peninggalan nenek moyangnya. Tetapi semakin dalam digali mereka tidak menemukan, dan ternyata terungkaplah alasan mereka menggali untuk apa? Untuk perlahan menghancurkan Masjidil Aqsa yang kita cintai. Kemudian di bulan Ramadan ini, baru kemarin tanggal 30 Maret ada seorang murabitin namanya Al-Ustaz Nizam Abu Robus. Beliau ditangkap di dalam Masjidil Aqsa dan beliau diinterogasi dan dibebaskan dengan syarat. Syaratnya itu adalah tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa selama 6 bulan. Padahal hari itu adalah hari pertama beliau masuk Masjidil Aqsa dari tahun sebelumnya. Jadi ada momen itu yang dijauhkan dari Masjidil Aqsa. Padahal itu penjaga Masjidil Aqsa. 2 bulan sebelumnya ada Hanadi Hulwani, ustazah pengajar ngaji, doktorah ya Ustazah Hanadi Hulwani yang murabitoh di Masjidil Aqsa. 2 bulan sebelumnya itu ditangkap oleh Zionis Israel di rumahnya secara mendadak. Saking mendadaknya sampai doktorah Syaifah Hanadi Hulwani belum sempat pakai dabut atau peniti, sehingga dalam videonya saya belum sempat bawa videonya. Jadi beliau dipaksa keluar dari rumahnya dan beliau tersandung. Kenapa? Karena hanya ingin membetulkan jilbabnya yang tidak ada penitinya. Itu dibawa secara mendadak, dan bahkan pada anak-anak pun ada namanya Ahmad Manasra. Ahmad Manasra ditembak, kemudian dipukuli dari umur 13 tahun, dibawa ke penjara, dimasukkan dalam penjara sampai sekarang belum dibebaskan. Ya, Uti Nurul. Jadi sampai sekarang usianya sudah 20 tahun lebih. Bayangkan kalau itu anak-anak kita, usia 13 tahun itu usia SMP ya, kelas 1. Sampai abinya ketika dalam persidangan ingin meluk Ahmad Manasra saja tidak diizinkan oleh Zionis Israel. Bahkan bentuk penyiksaan di dalam tahanannya itu ditahan di penjara isolasi yang hanya bisa keluar 1 jam 1 hari. Jadi 23 jam itu diborgol dengan dikasih makanan itu yang udah penuh dengan serangga dan banyak tikus ya. Bahkan 36 psikolog ya Palestina itu udah mengajukan kepada Presiden Israel untuk bisa dibebaskan, tetapi sampai saat ini belum dibebaskan, dan masih banyak ya tawanan-tawanan yang lain ya. Maka dari itu kita bersyukur mereka ada di garda terdepan pembebasan Masjidil Aqsa. Mereka orang-orang yang kuat, dan mudah-mudahan kita top keduanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mengajak ayah bunda semuanya berkontribusi ya di bulan yang baik ini, bulan yang Allah lipatkan pahala dari kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menyisihkan ya apa-apa harta yang Allah titipkan kepada kita ya. Hanya setahun sekali ya Ustazah atau Syaikhah dari Palestina bisa ke sini, silakan. Dari tim lelang dibantu oleh MC kita yang luar biasa, silakan. Ada apa saja ini dari Gerai Adara ada apa? Ya. Oke, kita untuk lelang hari ini ada minta bantuan nih sama Ayah Zidan atau Ayah Ivan. Boleh Ayah Zidan bantu kita nih untuk berdonasi dan lelang. Ayah Bunda boleh? Ayah Bunda nih boleh nih ya chat-chat. Ayo saling chat ya. Kira-kira mau memberikan donasi terbaik berapa nih untuk Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita
mencoba membantu ya. Kita mendengar tadi Palestina dan Masjidil Aqsa membutuhkan support kita. Saya yakin di sini ayah bunda orang-orangnya baik, rezekinya dilapangkan, rezekinya berlimpah, usahanya lancar, dimudahkan apalagi bulan Ramadan. Jadi saya yakin ada berebut nih untuk lelang nih. Nah, mungkin coba dipamerkan dulu apa aja. Yang paling kanan ini apa ya? Ini ada otter, kemudian ada tobe. Tobe itu gamis khas Palestina. Jadi Oh, ini apa asli didatangkan dari Palestina. oh, Masya Allah. Jadi bukan buatan Grey Adara ini Oh, ya. oh Tapi ceritanya langsung ini perempuan semua outfitnya. yang buat laki-laki Kalau gitu ada. saya lebih banyak berdiri di sini. Kapie. Karena Ya. kita hanya perlu meyakinkan istrinya, ayahnya pasti approve. Oke, yang Ya. mana dulu yang mau dibuka? Yang paling kanan mungkin ya. Oke, Ya. ayah bunda-bunda, biar cepat, langsung aja. Siapa yang berani? Kita buka dari angka 2.500.000. Ayo. Siapa yang mau berani? 2.500.000. Langsung insya Allah amal jariah. Amal jariah buat kita semua, terutama yang berdonasi. Karena ini setiap dananya akan disalurkan Masjidil Aqsa untuk hafizah ya. Dan untuk penghafal Quran di sana, untuk terus memakmurkan Masjidil Aqsa. Jadi insya Allah pasti amal jariah buat kita semua, tabungan akhirat. Mari silakan. Ya, silahkan di angka 2,5 juta Siapa? ya, Bu ya. 2.500.000. Ya. Jadi insya Allah ini akan kita donasikan untuk, jadi di Adara itu ada program Light Up Aqsa. Pertama yaitu untuk halaqah Quran. Halaqah Tadi Quran. yang sudah dijelaskan oleh Dr. Najwa. Yang kedua yaitu untuk penjaga Masjidil Aqsa. Penjaga Masjidil Jadi Aqsa. kita itu ada murobitin, ada murobitot, ya, ada yang laki-laki dan perempuan. Nah itu kita support. Karena apa? Karena biaya hidup di sekitar Masjidil Aqsa itu memang sangat tinggi. Di Yerusalem itu memang tinggi. Nah itu kita ada program itu. Yang ketiga yaitu memberi makanan atau minuman, terutama di bulan Ramadan ini untuk jamaah Masjidil Aqsa. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Masya Allah. Ramadan dan keberkahan membela Masjidil Aqsa. Jadi dua keberkahan ayah bunda. Silahkan. Insya Allah jariah ya buat kita. Amin, amin ya Rabbal Karena Alamin. yang kalau kita memberikan makan hanya untuk fakir miskin, mungkin pahalanya sampai dia selesai kenyang makan. Tapi kalau ini untuk keberkahan kita memakmurkan Masjidil Aqsa. Mungkin spill dikit. Yang ini itu untuk wanita usia berapa? Anak-anak. Anak-anak 7 ya. Sekitar SD ya. 7 ya, 7 tahun. Untuk SD, bah, cocok target marketnya. Oh, ada yang angkat tangan tuh tadi tuh, Ayah Nah, Ivan. siap. Enggak, 2,5 juta. tidak harus sekarang dananya, tapi Oh, dalam iya. bentuk komitmen, tidak apa-apa. Silakan mungkin Nanti nanti dicatat. dicatat Akan oleh dicatat. Bunda Sasa dan Bunda Uli ya. Ya. Akan dicatat. Silakan. Tadi berapa, Bun? 2.500.000. Atau ada dari Ayah Bunda pengen yang lebih naik lagi nih Boleh. harganya? Boleh. Silakan. Di 2,5 juta. Bunda siap. Silakan. 2 juta? Bismillah, kita niatkan. Yang otter. Oh, booking dulu. Yang Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, 2,5 otter. juta, siap. Atau saya buka, boleh seperti ayah. Terima kasih, sorry. Ayah siapa namanya? Ayah Dava. Terima kasih Ayah Dava membooking yang otter 2,5. Berarti kita buka semuanya. Kata Doktora, saya ingin silakan. mendoakan secara khusus bagi yang mengambil barang-barang lelang ini dan niatkan untuk mendapatkan pahala ribat ya, membebaskan Baitul Maqdis yang menjadi amanah ya umat Islam seluruh dunia. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena sifatnya lelang, ini boleh ditambahkan jika ada yang berminat 2,5 juta. Ada 2, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tadi ada Bunda. Ini kalau dipakai cantik sekali ya Siap. outernya. Jadi kalau sebetulnya ada videonya ya, Ketua Oke. Adara ini sempat pakai. Bunda Tik berani berapa? Ayo, Bun. 5 juta. Oh, Akbar. Pak, nggak mau kalah kan? Ditawar 5 juta, Pak.
Ada dua. Beda, satunya yang chip. Yang memang paling bagus yang 5 juta ini, Pak. 6 juta lah boleh. 5 juta. Yang sebelah kiri. Ayah Dafa, yang sebelah. Sip, katanya sip. Tunggu. Belum diketok palu. Ada lagi yang lebih tinggi. Oh iya. Kak. Boleh nih ayah bunda yang mau di up lagi nih harganya. Silakan. Oke. Ayah Andrew, berapa? Aduh, takutnya. Ada berapa lagi? Ayo Bunda, ada lagi? 1, 2. Oh. Siap. 5.500.000. 5.500.000. Karena ayah tinggi boleh milih. Yang kiri apa yang Bundanya ada yang milih. Wah, bunda bulan? Bunda, yang kiri apa yang kanan, Bun? 5.500.000. Oh, yang kiri. Yang kiri. Masya Allah. Mohon maaf nih Bunda Tik, yang mana Bunda Tik? Tambah berapa? Oke. 6 juta berarti. 6 juta. 6 juta, Masya Allah. Lanjut. Saya giring bola aja. 8, Pak? Bukan. Berapa? 6.500.000. 7 juta. Oh, ayah Dafa. Dafa yang ini boleh. Tadi ayah Dafa yang ini. Atau ayah Dafa kalau berubah pikiran boleh juga. Ayah Dafa yang ini. Masih belum, pertarungannya yang kanan sekarang. Yang sebelah sini, yang kiri. 7,5 juta, Masya Allah. Memang bagus sih. Untung istri saya nggak datang. Gimana? 7,5 terakhir. 8 juta, Masya Allah. Ayo. Gimana ya? 9 juta, tepuk tangan. Allahu Akbar. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kita kunci baca tangan ya. 2 barang boleh. Ya. 1915 boleh. Alhamdulillah. Ya. 3 barang untuk anak-anak, gamis anak-anak, ibunya sama ayahnya. Oh, pas ini. Surban. Satu keluarga. Semuanya 2.500.000, 3.500.000 ini 2 juta, 2 juta, yo. Saya nama-nama. Kafie 2 juta. 2.500.000. Ya, yang anak 2,5 juta dan ini 3,5 juta. 3,5 juta. Ya. Yang ini 2 juta. 2 juta. Silakan. Ya, ayah. Ayah bunda. Angkat tangan di belakang. Untuk kafie. Belum. Bukan. Kafie 2 juta. Kemudian untuk gamis dewasanya 3,5 juta. Ya, ini asli dibuat oleh perempuan. Ya. Ayo. Perempuan Palestina. Ayo. Aina, ayah Sanum. Tebak-tebakin semua. Ayo, mari Bunda. Silakan. Untuk putrinya ini pasti cantik nih pakai ini nih. Oh, bahannya itu dari Palestina loh. Berasa, wah, setiap jahitannya ada dikir nih. Wah. Ada keberkahan. Nyulamnya sambil Allahu Akbar gitu kan. Mari silakan, ayah. Yang di belakang. Tidak Ayah Juni hari mau ini, silakan. berapa Ayah Juni? Ya, oh tanya isi ibunya dulu. Silakan. Ya, monggo. Berapa? Yang kanan apa kiri? Tengah? Istri saya nggak ada. Oke, yang lainnya. Yang mana? Monggo, siap. Berapa? Oh, siap. Maaf. Yang kanan. 2 juta rupiah. Ayo.
Ya. Ada lagi 2 juta rupiah. Yang ini. Mari silakan ayah-ayah mau nambah. Pak Andri juga tadi masa kalah sama Bunda Tik. 3 juta rupiah. 2,5 juta Oke, 3 juta. Saya bulatkan kan. Pembulatan ke atas. Baik. Kalau Pak Andri mah biasa segitu. Gimana Pak? 3,5. 4 juta. 4 juta. Seru nih. Ya. Oh, ada lagi yang lain. Yang gamis, Masih silakan. masih 4 juta. Yang ini masih 4 juta. Ibu, yang mana? Ya, Lagi? Masya Allah. 3,5. 3 juta tadi ya. 3,5 juta. Saya jadi lupa. 3,5 tadi ya. 3,5 juta. 4 juta, 3,5. Ada lagi yang lebih tinggi? Yang ini saya kunci dulu. 4 juta 1, 2. Ini masih Bapak tadi 4 juta. 1. Kalau nggak ada yang berani tinggiin, buat ayah. Ayah siapa? Ayah Rausan Ayah Musodo. Ya. Masya Allah. 4 juta 1, 2. Oh, ayah Andri. 5 juta kan tadi katanya Bunda. Oh, ada 2. Oh, Ada 2 gamis dewa. kalau gitu tawaran terakhir tadi ayah 3,5, ayah 4 juta. Langsung aja, biar Ya, cepat. karena masih banyak. Dan yang spesial ini ada ini, Bi. Untuk MC nggak ada. Bunda Sasa ada ini yang paling spesial juga. Oke, pertama Ya, bannya dulu ya. Kita kunci 1, ya diangkat, kita angkat. 3,5 sama 4 juta. Kita kunci, sorbannya ada lagi. Terakhir 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, Sudah. barakallahu fikum, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan hajatnya Allah kabulkan. Ini 3,5 juta tadi. Ada lagi yang lebih tinggi. 4, 5. 5 juta, Allahu Mas. Akbar. Masya Allah, 5 juta. 5 juta. Ya. Berapa, Bun? Lebih up lagi, Bun. Oh, ada juga. Strateginya gitu aja ya. Kalau udah tinggi, kita bagi 2. Insya Allah. Boleh. Berhubung sudah ketahuan punya 2. Kita keluarkan dua-duanya. Ada lagi yang lebih tinggi? Ternyata ada 2. Satunya 3,5, satu lagi 5 juta. 5 juta. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi? Atau beda warna atau sama? Oh, beda warna. Masih seru kalau beda warna. Boleh milih. Ya, boleh pilih, boleh pilih. Silakan Kak Nurul diperlihatkan. Nah, yang 5 juta mau pilih yang mana tadi? Oke, yang 5 juta dulu. Boleh milih duluan. Pilih yang mana silakan Bunda. Merah. Mau yang merah. Ibu ikhlas merahnya atau tetap merahnya? Masih ada peluang jadi 6 juta. Ya. Bunda yang biru? Biru. Mau bisa kita tutup? 1, Ya. ada lagi. 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terjual ya. Oh enggak, beda-beda. Pas. Nah, ini ada yang spesial juga. Ya. Ini ukiran dari Jepara, dari Pak Tholib namanya. Ternyata Pak Tholib itu adalah seorang pengukir dari Jepara yang sudah membangun kembali mimbar di Masjidil Aqsa. Jadi mimbar di Masjidil Aqsa itu Pak pernah dibakar oleh seorang Yahudi, kemudian habis ya, hangus ya. Setelah itu kemudian ternyata yang membangun kembali adalah orang Indonesia dari Jepara. Kita baru tahu beberapa tahun yang lalu dari mana? Ternyata taunya kita dari namanya Dr. Amal Khalifah.
Beliau seorang dosen di Mesir dan beliau punya bukti-bukti bahwasannya orang Indonesia yang membangun kembali mimbar Masjidil Aqsa di Masya dalam Allah. Masjidil Aqsa. Jadi Masuk. poin meeting kita dalam pembebasan Masjidil Aqsa diambil akhir nanti itu di dalam Masjidil Aqsa, di mimbarnya, di mimbar Masjidil Aqsa. Orang Indonesia yang sudah membangun. Jadi beliau membangun 2 tahun di dalam Masjidil Aqsa dan itu prosesnya sangat panjang karena harus melalui checkpoint Zionis Israel. Wow. Sekarang ini adalah karya dari beliau. Wow. Beliau ingin lelang untuk tadi perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Wah, Silahkan. Ini dibuka dari harga berapa ya Kak Leli ya? ini banyak cerita di 3. belakangnya ya. Ya 3 juta. Ya, jadi yang membangunnya Asli adalah kayu jati ya dari Jepara. dari Jepara dan yang membangunnya adalah Pak Tholib ya dari Indonesia ya membangun mimbar ya di Masjidil Aqsa. Insya Mimbar Allah Salahuddin. kalau ini ditaruh di depan meja kerja, wah makin iya gampang ya. rezekinya. Buat SAC. Kita doakan yang beli ini dapat proyek besar di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Supaya bisa kembali berdonasi bersedekah untuk Palestina. dan Bapak, hartanya barokah. barokah insya Allah. Amin. Ada yang Silakan. berani nawar 3 juta. 3 juta. 3 juta. Monggo ayah. Masya Allah. Masya Allah. Wah, ini kabar gembira. Kami akan kabarkan ke Pak Tholib ya yang sudah mendonasikan ini untuk dilelang. Mohon sampaikan mempermudah tugas saya. Terima kasih. Nggak perlu repot. Tunggu, ada lagi nggak? Siapa tahu ada yang ngebit lebih 11 juta Terakhir ya. sebelum dikunci. Oh, nanti ada shawl asli dari Palestina. Ada 15. Yang ini bisa kita tutup. 1, Iya. 2, 3. 10 juta untuk hamba Allah. Allahu Akbar. Ada lagi? Terakhir shawl ada 15 asli dari Palestina. Oke. Mungkin nanti langsung saja yang mau berdonasi 1 juta, 1 juta, 1 juta langsung Oke. dikalungkan oleh Dukturoh Najwa. Seperti itu. Monggo ya. Sekarang sedikit obrol. Semuanya sama. 1 juta. Iya, 1 1 juta. juta. Asli dari Palestina. Kalau ini dari Oke. Gerai Adara. 1, 2, Silakan langsung maju ke 3, depan, Abi, 4. Otna, Di foto atau Umi, silakan. Kalau laki-laki nanti disematkan oleh Ustadz Andri. Kalau yang Monggo ke depan. Biar langsung aja. silakan langsung. Iya, iya, laki-laki perempuan silakan. Silakan. Ada berapa? Leli ada 15. Ya. Oh. Itu dia. Oh iya. Monggo. Ya, Toyib silakan ayah bunda. 1, 2. Ada Ada 15, hanya ada 15. masih ada ayah, silakan. Dan ini info dari Gerai Adara, ini adalah stok akhir shawl-shawl Palestina, asli Palestina, stok akhir. Jadi di tempat lain nggak kebagian. Rencananya kalau ada sisa di sini akan kita berikan. Masih ada? Silakan ayah, ayo silakan. Masih ini kalau diperhatikan ini bagus sekali ya dari Palestina ini. Ini asli dari Palestina, shawlnya. Masih ada lagi? Silakan maju. Barakallahu fikum, masya Allah. Ayah sudah setengah berdiri, masa nggak sekalian berdiri? Jangan ragu. Di Islam tidak boleh ragu-ragu. Ayah langsung maju. Masya Allah. Ini bundanya tidak ada yang maju, bunda. Oh, diwakilin ayah. Oh, masya Allah. Monggo bunda, provokasi ayahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Wafil akhir mungkin doa. Iya, ini dari Gerai Adara kalau ini. Gerai Adara ini berapa harganya kalau Gerai Adara ini? Hanya Sama 1 juta juga. Pukul rata aja. Ada lagi?
Yang dipakai dari Adara berbeda loh. Yang Adara ada gabungan motif dari batik Palestina sama batik Indonesia. Nah, Wah. iya, betul. Yang ini cukup murah, 1 juta. Sama aja. Ibu-ibu, kalau ada yang nggak kebagian syal, bapak-bapaknya kita ada jilbab. Wow, jilbab. Silahkan. Ini jilbabnya. Dan ada satu lagi sajadah ya. Sajadah tolong dibuka. Nah, ini jilbabnya kita lelang 500. Oh, 500. 500.000. Wih, Silahkan. cakep ya. Bunda Ada langsung maju ke depan, ada kita motif bawa mega hanya berapa? mendung gitu kan. Bawa berapa, Ayo. Leli? Jilbab hanya berapa? Sisa Jilbab hanya 7. sisa Silakan berapa? Ayah Bunda. Sisa berapa? Selnya? Ayah, silakan langsung maju nanti Masih ada, Ayah? dikasih oleh 4 lagi? Dr. Najwa. Bunda, silahkan. Silakan, ada 7 saja Ayo, ya. Bun, cepetan, Bun. Hanya ada 7. Ya, ya, oleh Dr. Najwa. Ya, Dr. Ba'da syal Panano? mungkin jilbab. Ya, ya. Belum, tinggal berapa lagi? 3 lagi? 4 lagi? 4 lagi? Ayo, lagi. Hah? Bundanya mau? Bre. Katanya kita makelar juga kecipratan kok. Ayo, ini masih ada 2 lagi, Ayah. Silakan. Mas, Sama Syaiho juga. sudah setengah berdiri? Boleh? Silakan. Oh iya ya. Masya Allah. Nanggung. Nah, Nah, alhamdulillah. ya, ada berapa lagi? Ini udah habis ya? Jilbab Silakan. udah habis. Wah, Masya Allah. Jilbab silakan. sisa 2, Bunda. Silakan yang maju ke depan. Kita ingin Satu lagi, ayo. Pastabikul khairat donasinya Bapak, atau satu lagi, Pak. keberkahannya. Ayo, satu Ya, lagi masih ada, silakan. Pak. Dua. Warna ini atau warna ini dibuka. Ayo, Pak. Biar cepat berbuka. Mari. Silakan. Ya udah, saya closing lah. Biar cepat. Oh iya, yang tadi sekalian mau. Mari, Pak. Bukan yang tadi Bapak berhasil. Boleh. Boleh ya, 2 sesi ya. Lagi. Ya. Yang donasi tadi yang besar harus foto juga. Selanjutnya Dr. tafadhol ya, tafadholi mungkin al-an yani Jangan kemana-mana kan tadi di sini tetap foto lagi sebagai pendonatur. Oh iya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Istri, ya boleh. Dai. Tafadhol langsung maju yang selanjutnya Bunda. Belum. Silakan. Dan terakhir ada sajadah. Sajadah hanya berapa, Leli? Ada berapa? Hanya ada 3. Sajadah hanya ada 3. Bagi yang berminat silahkan. Sajadah berapa, Bun? 500. 500. Alhamdulillah. Sajadah, langsung sajadah ambil 2. Masya Allah, barakallahu fikum. Nanggung. 2. Bunda Ati sama Bunda? Oh iya. Bun sekalian foto dengan sajadah, boleh sini? Enggak ada. Berarti udah habis semua. Ayah, Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu Kita fikum. doakan ayah bunda semuanya sehat walafiat di sini. Tadi Dilapangkan rezekinya, sukses dunia akhirat. Amin. Sudah? nah difoto, tolong difoto. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Dokter mungkin karena
اللهم تقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم